Saat ini kita mengetahui bahwa umat Islam di Gaza, Palestina sedang dalam kondisi diserang oleh tentara Zionis Israel. Sebagai sesama umat muslim, apa yang perlu kami lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di sana nih Pak Ustadz? Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Alhamdulillah dalam suasana lebaran kali ini kami berkesempatan untuk bersilaturahmi bersama Imam Masjid Jami Pulau Kijang yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Hermansyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua MUI Kecamatan Reteh Pak Ustadz? Berdasarkan EKSK, ini pelantikan MUI Kecamatan Reteh ini sudah berjalan 2 tahun. Sudah berjalan 2 tahun ya Pak? 2 tahun. Metode atau sistem pengangkatan jabatan Ketua MUI ini melalui musyawarah atau pengangkatan langsung oleh pemerintah atau seperti apa Pak Ustadz? Kemarin itu berdasarkan pemilihan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemuda, serta pemerintah kecamatan. Jadi melalui musyawarah rapat di kantor kecamatan. Oke Pak Ustadz. Ramadan dan Idul Fitri tahun ini adalah yang kedua dalam situasi pandemi ini Pak Ustadz. Yes. Nah, bagaimana sikap dari MUI, khususnya MUI Kecamatan Reteh dalam mengambil kebijakan untuk mewaspadai penyebaran COVID-19 nih Pak Ustadz? Ya baik. Sebenarnya MUI Kecamatan Reteh ini bersinergi dengan pemerintah, baik itu Kapolsek dan Ramil dan juga Pak Camat serta tokoh masyarakat lainnya untuk menangani COVID-19 ini. Dan bahkan ini kadang-kadang di setiap simpang itu diadakan penjagaan sehingga masyarakat dianjurkan berdasarkan protokol kesehatan. Alhamdulillah masyarakat Kecamatan Reteh ini mereka sungguh sangat juga mematuhi daripada aturan protokol kesehatan dan juga pemerintah. Berarti kondisi Kecamatan Reteh saat ini masih dikatakan aman ya Pak Ustadz? Aman. Oke, alhamdulillah. Nah, pemerintah sendiri sudah menyiapkan vaksin dalam mencegah peredaran COVID-19 nih Pak Ustadz. Nah, bagaimana pandangan MUI mengenai vaksin ini Pak Ustadz? Apakah sudah diuji dan mendapatkan sertifikat halal dari MUI? Sebenarnya awal daripada vaksin ini Sinovac dan juga Bio Farma. Sinovac yang pertama ini adalah berdasarkan tes pertama ini memang ada beda selisih pendapat. Ternyata setelah diteliti dan diuji coba berdasarkan MUI daripada hasil daripada MUI sepakat bahwa vaksinasi Sinovac dan juga Bio Farma ini dinyatakan halal untuk dipakai untuk di seluruh masyarakat. Oke, Pak Ustadz. Apakah dari Kecamatan Reteh sendiri sudah melakukan vaksinisasi Pak Ustadz? Alhamdulillah untuk kecamatan ini pertama diadakan ini pihak-pihak kepegawaian, kemudian guru-guru, terus kepada selanjutnya direncanakan program berikutnya barangkali mungkin tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat sekaligus. Oke Pak Ustadz, apa nih himbauan MUI terhadap protokol kesehatan untuk masyarakat? MUI sebenarnya mengharap kepada seluruh masyarakat, khususnya Kecamatan Reteh. Alhamdulillah mereka sangat antusias patuh terhadap aturan-aturan protokol kesehatan. Jadi sama-sama kita menjaga jadi penyebaran COVID-19 ini dan juga untuk kita memutus mata rantai. Jadi MUI sepakat berdasarkan aturan-aturan pemerintah yang ada, protokol kesehatan juga menjalankan ini semua. Menyampaikan terus ke tengah-tengah masyarakat bahwa kita perlu memang memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Alhamdulillah untuk Kecamatan Reteh terkendali dengan aman. Oke Pak Ustadz. Untuk menjaga kestabilitas ibadah, bagaimana protokol kesehatan khususnya di Masjid Jami nih Pak Ustadz? Untuk kami khususnya nih Masjid Besar Jami Kecamatan Reteh, alhamdulillah kami berusaha dengan pengurus Masjid Jami bahwa pelaksanaan protokol kesehatan ini disampaikan terus secara berkala, terus menerus, sehingga
Antara lain jamaah dianjurkan pakai masker. Dan yang kedua menjaga jarak. Yang ketiga yang mereka tidaklah bersalaman. Sehingga alhamdulillah protokol kesehatan untuk jamaah Masjid Jami' Pulau Kijang ini cukup baik. Patuh terhadap protokol kesehatan. Patuh terhadap protokol kesehatan. Oke Pak Ustadz. Nah, saat ini kita mengetahui bahwa umat Islam di Gaza, Palestina sedang dalam kondisi diserang oleh tentara Zionis Israel. Sebagai sesama umat muslim, apa yang perlu kami lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di sana nih Pak Ustadz? Kami pikir untuk Gaza, Gaza, kita sebagai umat Islam ini sangat sedih, sangat prihatin. Bahwa ini adalah yakni arah kiblat kita yang pertama sebelum dipindahkan ke Mekah. Dan kita turut berduka cita. Kita hanya ingin mengirim doa untuk masyarakat Palestina agar Allah memberikan pertolongan, perlindungannya sehingga tidak dapat direbut oleh Zionis Israel. Kita berharap seluruh masyarakat khususnya Islam untuk Indonesia dan juga Kecamatan Reteni bahwa Gaza perlu bantuan. Makanya di beberapa waktu alhamdulillah ada tim-tim tertentu untuk membangun daripada penggalangan dana untuk Gaza Palestina ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah dananya sudah disalurkan ke Palestina Pak Ustadz? Nah ini berdasarkan panitia tersendiri, ini kami dengar informasi bahwa dipromotor oleh Gazebu, yakni gerakan 10.000. Alhamdulillah ini sudah tersalur sebagiannya. Oke, lanjut nih Pak Ustadz. Nah, dengar-dengar nih Pak Ustadz, Bapak salah satu penggemar lagu-lagu Haji Rhoma Irama ya Pak Ustadz? Iya, benar. Oke Pak Ustadz. Nah, bagaimana pandangan musik menurut MUI sendiri nih Pak? Saya tak bisa menjelaskan secara detail. Sebenarnya pengetahuan saya yang ada, ya ilmu yang saya miliki tentang musik, menurut saya ada kasus-kasus tertentu yang musik ini diharamkan. Ada kasus-kasus tertentu musik ini dibolehkan. Diperbolehkan. Nah, begitu. Sehingga musik ini alhamdulillah seperti tadi disebutkan Rhoma Irama, beliau lagu-lagunya dakwah. Saya suka lagu-lagu beliau, lagu-lagu dakwah. Sehingga menyampaikan juga sebagian kecil, walaupun sebagian kecil dakwah disampaikan kepada masyarakat melalui syair-syair lagu beliau. Nah, yang jadi masalah adalah banyak ulama-ulama yang selisih paham bahwa mengharamkan musik. Dan ini saya tidak begitu sepakat. Kenapa? Sama dengan pendapat ulama kita yang terkenal sekarang ini, Adi Hidayat. Sehingga musik itu dibagi kepada 5 bagian. Yang pertama bisa haram. Kalau ada musik dimainkan, ternyata yang main di belakangnya, baik musiknya, baik latarnya, baik penyanyi dan sebagainya, backgroundnya, ini melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada Perintah Allah. Melanggar. Sehingga diharamkan. Yang kedua hukumnya sunat. Sehingga sunat musik ini seperti Nabi waktu hijrah pertama dari Mekah ke Madinah. Orang Madinah, Yatrib, zaman itu menyambut kedatangan Nabi dengan lagu-lagu dan syair. Seperti Tala'al Badru Alaina min Saniyatil Wada dan seterusnya. Dan ini juga berdasarkan musik. Ada namanya di situ dub. Ada namanya di situ qita, alat-alat musik tradisional zaman itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman itu beliau juga diam. Nah, ini yang kedua, sunat. Yang ketiga, mubah, terkala ini menghibur hati. Artinya boleh-boleh saja menghibur hati, kena permainan hati, permainan perasaan. Kemudian yang keempat, bahwa musik ini bisa menjadi wajib. Ada orang salah satu ini doktor yang terkenal di luar Indonesia. Beliau terkala mendengarkan musik ini, musik Islam, beliau langsung masuk Islam. Berarti bagi beliau ternyata musik ini boleh dikatakan wajib. Karena dengan musik Islam dia langsung kontan masuk Islam, senang dengan musik-musik Islam. Nah, ini yang menjadi selisih paham ulama kita tentang musik ini. Tapi saya lebih cenderung ya kita hukumnya adalah boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya silakan yang ingin, yang silakan juga tidak sesuaikan dengan musik yang ditampilkan. Contoh, ada rebana, ada qasidah, kan gitu. Dan ini sangat digembari oleh remaja kita. Ada lagu-lagu religi dan begitu banyak contoh lagu-lagu tentang keagamaan yang membangkitkan semangat untuk perjuangan di dalam Islam.
Dan ini sekarang ini kalau dapat ada pengarang lagu mungkin ya karang lagu, ciptakan lagu yang membangkitkan semangat perjuangan rakyat Palestina untuk mereka terbebas dari Zionis Israel ini. Ya kita dukung ini. Saya setuju ya dengan musik ini. Tapi ada sebagian silakan yang mengharamkan musik. Tapi untuk saya insya Allah saya tidak mengharamkan musik. Terima Oke, Pak kasih. Ustadz. Kalau untuk musik yang di luar dari religi, seperti musik pop, rock itu bagaimana pandangan Pak Ustadz? Apakah tetap boleh atau termasuk ke dalam haram? Sebenarnya lagu-lagu di luar daripada religi ini saya sebutkan tadi ada 5 poin hukum di dalamnya. Selagi dia permainan itu lagu itu dinyanyikan hanya menghibur hati, tidak mengajak sesuatu, apalagi musik-musik underground, musik jingkrak-jingkrak dan segala macam itu, ini membawa kepada kerusuhan cuma. Membawa kepada banyak maksiat. Ini di luar daripada religi, maka ini hukumnya tetap diharamkan. Haram, Pak Ustadz. Nah, selagi dia hanya jalannya, musik syairnya masih terarah kepada pengendalian yang tidak diharamkan oleh agama, maka silakan. Oke, Pak Ustadz, terakhir nih. Apa pesan untuk kami para generasi milenial nih, Pak Ustadz? Generasi milenial, Bapak berharap begini, untuk generasi milenial, galilah terus keilmuan, belajarlah terus, jangan putus. Kenapa? Belajar ini wajib. Nabi juga menjelaskan bahwa belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi generasi muda harapan bangsa, harapan agama, sehingga teruskanlah perjuangan, sehingga insya Allah segala sesuatu yang baik, niat kita yang baik akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk generasi perlu diingat bahwa sesuatu yang tidak bermanfaat tinggalkan. Sesuatu yang bermanfaat ambillah. Dan ini kembangkanlah sehingga kehidupan generasi muda ke depannya insya Allah Bapak merasa positif. Kenapa? Banyak generasi kita yang memang sekarang ini antusias, ada yang masuk ke pondok tahfiz, ada yang ke pesantren-pesantren. Karena kejenuhan manusia sekarang ini lewat generasi inilah mengarahkan yang lain, menarik yang lain, masyarakat yang lain, sehingga generasi muda kembali muncul. Kuatnya bangsa dengan kuatnya generasi muda, rusaknya bangsa dengan rusaknya generasi muda. Ingat ini pesan Bapak untuk kita generasi muda. Demikian. Oke, Pak Ustadz, terima kasih atas waktu, saran, dan motivasi-motivasinya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Insya Allah. Oke sahabat, itulah tadi wawancara kita bersama Bapak Ustadz Dr. Andes Hermansyah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus dukung channel kami ya sahabat dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Saya Devi Aulia, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.